Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifki Bayuri NIM 21031300130. Pengambilan sampel tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Oleh karena itu, dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda. Maka cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan yang sangat penting. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi yang pertama, yaitu sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori tanah, dan porositas total, potensial air tanah, kadar air, volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilan dengan ring baja sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Pengangkutan contoh tanah utuh harus dilakukan dengan hati-hati. Guncingan-guncingan yang dapat merusak struktur tanah harus dihindari. Dianjurkan untuk menggunakan kotak khusus yang besarnya disesuaikan dengan ukuran dan jumlah tabung. Dan yang kedua yaitu sambal tanah agregat utuh. Untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat, pengambilan dengan cangkul atau skop, dan harus dijaga agregat agar tidak rusak. Dan yang ketiga yaitu sampel tanah biasa, contoh tanah terganggu. Untuk analisis kimia tanah, kadar air dan tekstur, dan untuk percobaan pon. Pengambilan contoh tanah utuh. Alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama, tabung besi baja yang diketahui bobot dan volumenya. Tabung ini dapat digunakan bila tebal tabung memenuhi syarat. Hal ini untuk mencegah terjadinya tekanan mendatar. Yang kedua itu sekop atau cangkul. Dan yang ketiga, pisau yang tajam dan tipis. Dan untuk gergaji triplek, cara kerja pengambilan sampel tanah untuk tahap-tahap pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil, kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Yang kedua, gali tanah dikelilingi tabung dengan skop atau pisau iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang keempat yaitu tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua, masukkan ke dalam tanah kirakan 1 meter. Yang keenam, tabung beserta tanah di dalamnya digali. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati. Dan yang ke-8, ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah ke dalamnya. Yang ke-9, yang 10 yaitu pasang label untuk menandai sampel tanah. Yang 11, catat label dan penjelasan tentang asal sampel. Pengambilan tanah biasa atau terganggu. Peralatan yang pertama, bor tanah. Yang kedua, cangkul. Yang ketiga, pisau. Yang keempat, kantong plastik, tempat penyimpan sampel tanah. Dan yang kelima yaitu kertas label atau spidol. Cara kerja pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rumputan dan serasah tumbuhan. Yang kedua yaitu gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angket. Yang ketiga yaitu sampel tanah diamati dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata box. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabel. Yang kelima, untuk analisis kimia biasanya diperlukan sampel tanah komposit atau menyatukan dari beberapa hasil pemboran diambil rata-ratanya. Yang keenam yaitu untuk percobaan pot diperlukan tanah jumlah banyak sehingga bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin
penggeruk tanah disesuaikan dengan kedalamannya. Yang ke yang ke 8 yaitu sampel tanah disimpan pada wadah tertutup, ditemberkan pada ruang yang aman. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.